ارجع لنا قلبي معك مش قادر انسى هواك يا حبيبي يا احلى ملاك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita kirim Al-Fatihah. Yang pertama, pastinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua untuk guru-guru terdahulu kita, yaitu di Yayasan Syamsul Bakir. Dan yang terakhir untuk diri kita sendiri, semoga ilmu yang kita cari hari ini bermanfaat kepada kita dan barokah nantinya. Amin. Ridho wa syafaat Rasulullah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbal alamin. Anak, sekarang kita bertemu lagi pada mata pelajaran apa? Sebelumnya gimana kabarnya hari ini? Baik ya, masih semangat? Masih semangat ya? Oke. Kalau di yang sekarang tidak masuk siapa? Fajar kenapa kok gak masuk? Sama? Fajar, saya anak-anak, hari ini kita sudah mulai pada bab yang kedua. Kalau kemarin kita bahas apa? Sholat Jumat ya, sholat Jumat apa aja? Ada banget? Ya. Terus apa? Syarat, terus rukun, langkah-langkah. Sebelum sholat Jumat ada apa? Khutbah. Khutbahnya dilaksanakan berapa kali? Dua kali. Adanya berapa kali? Dua kali. Yang wajib melaksanakan sholat Jumat siapa? Laki-laki yang apa? Yang balik. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran bab kedua. Tentang apa? Sholat jamaah. Nah, nanti yang kita pelajari apa saja? Yang pertama, nanti saya mempelajari pengertian dari sholat jamaah. Setelah itu dalil. Setelah itu ada macam-macam dari sholat jamaah dan juga ada syarat-syarat dari sholat jamaah. Oke, untuk pembelajaran kali ini prosesnya adalah pembelajaran metode apa? Karsor. Nah, kalian ini dibagi 4 kelompok. Ayo sekarang dibagi 4 kelompok. Silakan dimulai dibagi. Yang laki-laki dibagi sini. Ya, ayo, Pi. Ingat sama. Pindah ke sini dua.
Sudah ya, hari ini kita sudah mengerjakan permainan transfer, yaitu menyiapkan satu lagu dan menembakkan di sini. Nah, untuk selanjutnya hari ini kita setiap kelompok mempresentasikan materinya masing-masing. Yang dapat kelompok 1 yang masih latihan, yang dapat kelompok 2 yang baru macam-macam, dan selanjutnya. Oke, siap semua? Setelah kalian membuat mind mapping tentang macam-macam sholat jamak, tentang pengertian sholat jamak, nah ini sekarang waktunya saya jelaskan mengenai pembahasan tentang sholat jamak. Nah, yang pertama dari kelompok 1 sudah membahas pengertian dari sholat jamak, dari sholat jamak dan macam-macam sholat jamak. Apa sih yang dimaksud dengan sholat jamak? Ada yang tahu? Nah, ini kelompok 1 pasti sudah tahu ya, sudah membahasnya. Jadi sholat jamak menurut bahasa artinya mengumpulkan. Jadi jamak artinya apa? Oke, jamak artinya mengumpulkan. Nah, secara istilah sholat jamak itu apa? Sholat jamak adalah mengumpulkan pelaksanaan sholat, 2 sholat wajib yang dikumpulkan dalam satu waktu. Nah, di sini siapa yang sudah pernah melaksanakan sholat jamak? Belum. Nggak ada. Belum. Masa belum sih? Belum. Nah, sholat jamak itu mengumpulkan pelaksanaan 2 sholat wajib disolatkan dalam satu waktu. Contohlah, Raditya ini sholat jamak, melaksanakan sholat jamak di sholat zuhur. Jadi ketika sholat zuhur dia melaksanakan sholat zuhur dan juga sholat asar. Jadi dikumpulkan di dalam satu waktu. Boleh waktu zuhur, boleh waktu asar kalau mau mengumpulkan sholat zuhur dan asar. Nah, hukumnya apa sholat jamak ini? Ada yang tahu? Tidak. Nah, hukum dari sholat jamak ini mubah atau boleh dengan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan dalam syariat agama Islam. Dalil dari sholat jamak adalah sebuah hadis dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwasanya kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Kita lanjut ya. Setelah kita tahu apa yang dimaksud dengan sholat jamak, selanjutnya adalah macam-macam dari sholat jamak. Macam-macam dari sholat jamak itu ada 2. Sholat jamak itu ada 2, ada jamak takdim, ada juga jamak takhir. Ada jamak takdim dan ada jamak takhir. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jamak takdim? Yaitu sholat jamak yang dilaksanakan pada waktu sholat
takdim. Nah, jamak takdim itu juga dibagi lagi menjadi dua, yaitu mengumpulkan sholat zuhur dan asar yang dikerjakan pada waktu zuhur dan mengerjakan sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu isya. Maghrib ya, namanya jamak takdim, dilakukan di awal waktu sholat ya. Nah, selanjutnya setelah jamak takdim ada jamak takhir. Akhir dilaksanakan pada waktu akhir. Jadi kebalikan dari jamak takdim. Yaitu yang pertama apa? Sholat zuhur dan asar dilakukan pada sholat asyar. Sholat maghrib dan isya dilakukan pada sholat isya. Sampai ini paham boten? Paham. Tadi sholat jamak itu jamak artinya apa? Mengumpulkan. Oke, kita lanjut ya. Kita sudah bahas macam-macam dari sholat jamak, ada jamak takdim dan jamak takhir. Syarat-syarat dari sholat jamak. Apa sih syaratnya yang harus aku lakukan ketika aku mau sholat jamak? Nah, syarat-syaratnya itu ada 4. Yang pertama adalah musafir. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan apa itu yang dimaksud dengan musafir. Musafir ialah orang yang sedang berada pada perjalanan. Jadi sedang tidak ada di rumah. Contohnya ini bunga ini jalannya itu jauh ke Yogyakarta. Nah, dia itu namanya seorang yang musafir. Syaratnya yang pertama harus musafir, berarti dia harus sedang melakukan perjalanan. Jadi kalau sudah di rumah ya nggak boleh melaksanakan sholat jamak. Yang kedua adalah jarak perjalanan minimal 16 pasar atau 89 kilometer. Jadi ada jaraknya untuk melakukan sholat jamak. Jadi seumpama sampean keluar tidak di rumah, terus jaraknya tapi tidak sampai 89 km, ya tetap tidak boleh sholat jamak. Contohnya kayak kita kemana? Contoh kayak kita ke Tulungagung, ke Kediri, itu tidak diperbolehkan sholat jamak karena apa? Belum mencapai 89 km. Oke, selanjutnya musafir sudah, jaraknya sudah. Yang ketiga dalam keadaan tertentu seperti sakit, hujan lebat, itu diperbolehkan sholat jamak. Selanjutnya adalah berniat sholat jamak. Jadi kalau mau sholat jamak itu harus niat dulu. Ya Allah, saya mau berniat sholat jamak. Contohnya ketika zaman sholat maghrib dan isya mau dilaksanakan di isya. Jadi kan maghribnya tidak sholat kan ya? Tidak sholat. Jadi ketika waktu maghrib masuk, sampean harus niat dulu. Ya Allah, saya mau niat untuk melaksanakan sholat jamak takhir. Sholat maghrib saya lakukan di sholat isya. Itu juga boleh. Atau mau niatnya berbahasa Arab, itu di buku sampean juga sudah ada semua, bisa dibuka. Oke, kita sudah membahas dari kelompok 1 sudah, kelompok 2 ya sudah. Sekarang kita masuk ke pembahasan kelompok 3, yaitu kelompoknya dari Fian, Riki, Arda, Zaki, Ilham, dan Sofi. Membahas apa? Tentang syarat jamak takdim dan syarat jamak takhir. Nah, kalau kita tadi sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan jamak takdim, apa yang dimaksud dengan jamak takhir. Sekarang syaratnya. Kalau tadi syaratnya secara umum, kalau ini secara khusus. Apa syaratnya jamak takdim? Apa syaratnya jamak takhir? Nah, syarat jamak takdim yang pertama dikerjakan dengan tertib, harus berurutan. Contohnya apa? Ketika sama sholat zuhur dan sholat asar, harus dikerjakan sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Nggak boleh ya sholat asar dulu, baru zuhur. Itu yang jamak takdim. Jadi dilakukannya ketika sholat zuhur, dan jedanya juga nggak boleh lama. Ya, jangan lama-lama jedanya. Jadi setelah saya melakukan sholat zuhur, langsung saja melakukan sholat asar. Selanjutnya adalah niat jamak pada sholat yang pertama. Jadi harus niatnya dengan niat jamak, jangan niat seperti sholat biasanya, karena sampai melakukannya
Jadi harus urut, setelah sholat zuhur baru melaksanakan sholat asar. Selanjutnya adalah syarat jamak takhir, yaitu jamak yang dilakukan pada sholat yang akhir. Yang pertama, niat jamak takhir pada waktu yang pertama. Jadi sesuai yang ibu jelaskan tadi, ketika sampeyan contohnya sholat maghrib dan isya, berarti di sholat maghrib sama juga harus niat di dalam hati bahwasanya sampeyan akan melakukan sholat jamak takhir. Sholat maghribnya dilakukan di sholat isya. Harus itu ya. Yang kedua, yaitu boleh mengakhirkan niat sampai dengan waktu yang pertama selesai. Jadi ketika sampeyan niat di sholat maghrib itu boleh sampai akhir waktu maghrib, nggih. Jadi nggak harus awal gitu, tapi lebih baik di awal ketika masuk maghrib sama sudah niat. Tapi kalau di akhir waktu maghrib sama niat itu juga diperbolehkan, asalkan jangan sampai masuk waktu isya. Dan jadi itu tadi syaratnya jamak takhir dan jamak takhir. Bedanya apa? Ketika jamak takhir, sampean itu tidak harus urut, tidak harus sholat maghrib, sholat isya dulu baru maghrib. Jadi terserah. Seumpama tadi contohnya kan di sholat isya ada sholat maghrib dan isya, itu sampean boleh sholat isya dulu baru maghrib atau sholat maghrib dulu baru isya. Itu ketentuan dari sholat jamak takhir ya, yang akhir. Jadi boleh tidak berebutan, tidak harus yang maghrib dulu, tidak harus yang isya dulu. Jadi terserah maunya yang mana dulu. Oke, sudah kita tahu syarat-syaratnya, kita perlu tahu tata cara sholat jamak takhir. Nah, bedakan ya sholat jamak sama sholat jamak qasar. Kalau jamak qasar nanti kita akan bahas setelah materi ini, itu diringkas. Tapi kalau sholat jamak saja, jadi hanya dikumpulkan. Kalau sholat asar 4 rakaat, ya 4 rakaat, jangan diringkas. Tata cara jamak takdim ini hasil dari kelompok 4, yaitu kelompok dari Raditya dan Syifa dan teman-temannya ya. Tata cara jamak takdim, yang pertama melaksanakan sholat yang pertama, dilanjutkan sholat yang kedua. Jadi itu tadi, kita tadi sudah membahas semuanya ya, yaitu tentang pengertian, tentang syarat-syaratnya, tata caranya. Nah, mungkin di sini anak-anak ada yang masih bingung, ada yang mau ditanyakan, bisa angkat tangan. Sudah paham semua? Sudah. Oke, sekarang mengerjakan saja. Ibu kasih soal, karena semua sudah paham, silahkan dikerjakan. Ya, Bu. وانتي بعدك حلو صرتي احلى شو هالصر في ما في احلى وقلبي شوفك يا مستحلى قولولي كيفك انت بعدك انت بتتغير، خير لي قلبي بمحير، وبعده قلبك دوب لي صغير، ضمني كيفك انت وبشيل الذكر عقروب ويمرشح للغرام. ليش بعده كيف قدرنا ننسى هاي الأحلام؟ يا ليل البعد وندرنا عن فارق الأيام. مشي نتذكر العقروب ويمرشح للغرام. ليش بعده كيف قدرنا ننسى هاي الأحلام؟ يا ليل البعد وندرنا عن فارق الأيام. يا رب دوم أيامنا سوا وبعد طول جمعنا الهوى. يا رب دوم، يا رب دوم. يا رب نعين الحب اللي كان واحلى بكتير من ماضي كمان. يا رب نعيد، يا رب نعيد.
أحب عيونك لما بتحكي، كيف بترسمها كنت ضحكي، خلي راسك فوقي بقي، أمرك هالدنيا أكيد. حبك بارح انت يوم وبكرة، اشتاق كل معنا تفكرة، صعب بعمري تسبح ذكرى، يلي من الدنيا أغلى ومشيتك العقروب، ومرشح للغرام ليش بعدته كيف قدرنا ننسى كل الأحلام، يا ليل البعد ولا درنا عن فارت هالأيام، مشيتك العقروب ومرشح للغرام ليش بعدته كيف قدرنا ننسى كل الأحلام، يا ليل البعد ولا درنا عن فارت هالأيام. يا رب دوم أيامنا السوا، وبعد طول جمعنا الهوى، يا رب دوم يا رب دوم. يا رب نعين من حب اللي كان، واحنا بالدين البعد كمان، يا رب نعين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita pada hari ini sudah selesai. Sudah selesai mengerjakan tugas. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mari kita berdoa. Berdoa untuk pulang yaitu al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya, kita berjumpa pada minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seems like we've been here before. Your eyes are seeing straight right through my core. It's kinda strange, but I like it. Ain't no reason trying to fight it. Yeah, might be deja vu. First time we met, but I remember you. We were creeping in the nighttime, maybe in another lifetime. Don't tell me you don't feel what I feel right now. Ooh, it's written all over you. Don't tell me you don't feel what I feel somehow. Ooh, I keep finding my way back to you.